Hai, selamat pagi, geng duet sekalian. Nyala kah? Moshi moshi. Moshi Sugeng moshi. Enjang, Ah, Sugeng Enjang. senang Rintang sekali. kabare. Oh, tindak Kok pundi suwun? toh? Eh, eh, Tindak pundi? Tindak eh, tanduk? Sugeng Enjang kan ditanya, jadi gue bilang terima Heeh. kasih udah ditanya, jadi suwun. Oh En suwun. Enjang, Heeh. Enjang. Hmm. Enjang tuh pagi maksudnya. Heeh. Enjang. Kalau enjing Agak beda. pucet ya. Pagi ini Heeh. kurang blast on ya. Heeh. Pakai apa ya? Oh, oh ya ampun. Oh ya. Oh. Oh, kirain mau pakai rose pipi kayak si Bobo. Hah? Bobo pakai ros pipi? Udah lo omongin. Ember. Selamat Hmm. pagi, geng duet semuanya. Selamat siaran, katanya dari geng duet yang sedang berada di Jepang. Good Pagi Jepang. morning, wherever you are. Senin pagi hari ini, Mm-mm. mari kita kembali memulai Senin paginya Mm-mm. bersama-sama. Iwet Mm-mm. Ramadan dan saya Dave Hendrik Mm-mm. mengawali pekan teman-teman sekalian dengan Mm-mm. siaran pertama streaming di TikTok. Hey. Hey, Guten Morgen, selamat pagi Sugeng Enjang. Kalau siang apa, Bo? Bo gini ya, Bo ya. Nama gue tuh Pangemanan. Sulawesi mana tuh kalau Pangemanan? Emang ya, gue tuh pernah tinggal di Jawa Heeh, Tengah, ya. heeh, heeh, Memang, heeh, memang sebagai heeh. SMP SMA Jawa Tengah kita wajib ikut kelas bahasa daerah, ya. Iya kan? Iya, tapi nilai gue tuh 6 F karena gue anak Jakarta. Oh, 6F tuh gimana? F-nya tuh apa artinya? Fiktif. Ah, Jadi iya, 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 iya. Itu sama syarat kayak kelakuan lo ya, fiktif gitu ya. syarat kelulusan aja, Beb. Ya. Oh iya, jadi ternyata Sugeng Enjang itu kalau misalnya pagi, Sugeng Siang kalau misalnya selamat siang, Sugeng Sonten kalau malam. Kalau Sugeng Dalu itu artinya selamat datang, gitu ya. Benar ya? Hmm. Sugeng Dalu ning duet siaran pagi, kulonipun salah, salah lagi, salah, salah. Jadi Su- gimana? Sugeng Coba, Sonten. coba. Heeh, Gini, Sugeng heeh. Sonten itu sore, Sugeng Dalu itu Mm-mm. malam, Sugeng Rawuh itu Oh, selamat datang. heeh. Sugeng Dalu apa? Selamat datang. Sugeng Rawuh datang. Sugeng Dalu malam. Oh, Dalu tuh malam. Oke. Jadi kalau siang Sugeng Siang. Gimana, Bo? Luna Maya Sugeng noh. LMS. Iya, oh, bener, bener. Siang itu Tuh. siang. Siang itu siang. Iya. Ulang ya, ulang. Terakhir. Nggak boleh gitu mukanya. Yang happy bahagia. Lebih bahagia. Lebih bahagia. Oke, bagus. Sugeng Enjang, selamat pagi. Sugeng Siang, selamat siang. Sugeng Sonten, itu selamat sore. Sugeng Dalu, itu selamat malam. Oke. Sugeng Rawuh, artinya selamat datang. Gitu ya. Luna Maya Sugeng, istrinya Maxim Butie. Gitu. Oh, lu namanya tuh nama belakangnya Sugeng, Beb. Iya, LMS. Ah. Heeh, heeh. Sugeng Tindak, selamat jalan. Ah, Oh, ya. tindak. Makanya tindak pundi gitu. Oh, mau jalan kemana? Heeh. Mau cerita Oh. Jogja apa cerita apa dulu nih? Coba lu dulu kali hari ini. Gimana nih? Gimana?
Oke, Hah? oke boleh. Boleh ya. Kena cancel pesawat. Mendingan kena cancel pesawat apa kena cancel culture? Bener juga ya. Tapi satu hal yang gue pelajari dari cancel pesawat itu ya, Emang rasa-rasanya. emang egois lu nyuruh gue cerita pertama ya, tapi lead in lu tuh adalah lu Ya, ya, emang udah lu tuh ya. ya udah wet duluan Enggak. aja duluan. Lo barusan framing lagi lo ke gue egois lagi. Gila-gila framing, apa-apa di Heeh. frame. Lo Kayak ada cerita apa? toko. Lo ada cerita Enggak, apa udah kemarin lu di dulu, frame? lu dulu, lu dulu. Nggak apa-apa beneran. Ih, Sweet, geli. sweet Yuk, sekali. yuk. Tiga, Nah, dua, dua, satu. 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 Menang gue. Iya sih. Ya udah lu Tapi dulu. kan gue kan anaknya mengalah ya. Jadi boleh silahkan Mas Steve duluan. Gue tuh actually gue nggak ada menarik yang gue kerjain sih, Wet. Hari Minggu Mm-mm. tuh gue cuman, oh, oke, two things yang gue mau ceritain. Mm-mm. eh gue kemarin di gereja tuh gue nangis terseduh-sedan karena Mm. hal ini. Hari Sabtu kemarin tuh gue pergi Jumat Sabtu tuh gue pergi ke rumah sakit again. Mm. Mm-mm. Jadi sahabat gue Doni Lim tuh masuk rumah sakit lagi. Kenapa? Mm. Dia masuk UGD lagi Heeh. eh karena infeksi yang sampai dengan hari ini tuh belum diketahui infeksi apa, Wet. Kan dia Mm. tahun ini tuh sering sekali kan Mm-mm. infeksi saluran kemih, infeksi ini, infeksi itu. Tahu dari mana infeksi karena badannya tuh naik panas gitu ya. Nah Mm-mm. ini tuh kalau nggak salah adalah trip rumah sakit dia tuh yang keempat apa kelima. Udah Mm-mm. pemeriksaan di KL, udah ini, udah itu, sampai dengan kemarin dilakukan yang namanya kapsul endoskopi. Udah masuk tuh ke dalam. Iya, jadi gue juga baru tahu ya, canggih ya dunia kedokterannya. Jadi Mm-mm. dimasukkanlah kapsul terbuat dari emas, Mm-mm. masuk ke dalam usus 12 jarinya selama 12 jam untuk dipantau Mm. ada apa. Nah, hasil Mm-mm. pemantauannya semoga pagi hari ini udah keluar. Tapi Amin. in the meantime, dia diinfus sama antibiotik. Mm. Jadi it's quite saddening lah buat kita karena kita gemes gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi Mm-mm. ya? Kita teman-temannya aja gemes, apalagi dia. Dia sih udah Mm-mm. sampai at the point of pasrah yang udah ya udahlah Nek, mau gimana lagi gitu ya. Lo bayangin setahun 4-5 kali mondar-mandir gitu Mm-mm. kan. Jadi gue sedih banget. Dan 2025 ini tuh teman-teman dekat gue tuh banyak banget yang masuk keluar rumah sakit, Wet. Jadi Mm. kita tuh sampai Mm. bercandanya tuh gini, udah kali ya, masa kita ngumpulnya di rumah sakit terus gitu. Udah kali ya, iya ya, udah gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. hari Minggu kemarin gue pergi ke gereja gitu ya, terus kemudian di gereja gue di GPCC lagi bulan penyembahan gitu ya. Terus ya gue nangis lah terseduh-sedan gitu ya bahwa aduh ya ampun Tuhan, it's been a very tough year for my friends gitu. Jadi gue berdoa buat teman-teman gue gitu. Hopefully and it was dan happy lah gue pergi ke gereja. Maksudnya gue mendapatkan pemenuhan batin yang gue cari gitu. Mm-mm. Udah gitu ya di gereja, aduh itu yang namanya kalau udah malaikat Tuhan bekerja tuh ya, dalam arti gini. Gue tuh kan biasanya ibadah pertama, Wet. Mm-mm. Mm-mm. 7 Paling pagi kan? paling pagi Mm-mm. 7.45. Mm-mm. Terus karena ponakan gue final basket dan dia kalah karena ada cedera, ya itu Mm-mm. different story. Akhirnya nggak jadi ibadah pertama, ibadah kedua. Mm. Ibadah kedua itu Mm-mm. jam favorit, jam 9. Jadi susah Mm-mm. sekali gue dapet tiket. Gue udah antri, gue dapet bangku cadangan. Mm-mm. Gue sama adik gue lagi ngantri, ponakan gue udah dapet tiket naik ke atas. Gue lagi antri, tiba-tiba ada seorang ibu. Gue ketemu Patricia Gao, terus Mm-mm. Patricia Gao gini, Kak, kamu juga, kok tumben kamu jam segini? Iya, aku udah nggak dapet tiket. Aku juga nih gitu. Terus dia sama asisten-asistennya lah.
Terus tiba-tiba ada satu ibu gini, saya punya tiket, kamu mau pakai Hmm. nggak? Gue Hmm. gini, hah? Saya cuma punya tiket satu, teman saya cancel. Bener ibu, gue kasih adik gue. Terus dia, eh, saya juga punya tiket lagi. Jadi saya punya tiga, pas sesuai dengan apa yang gue butuhkan. Ih, Hmm. aku tuh ibu-ibu, oma-oma lah ya. Aduh tante, beneran tiketnya aku boleh pakai? Boleh, boleh, boleh. Temen tante nggak jadi gereja nih, dia bilang gitu. Aku kasih Hmm. kamu ya. Tante tuh pagi-pagi suka monitor kamu loh di TikTok. Monitor. Monitor. Tante suka monitor kamu. Orari kali adi monitor. Aduh. Monitor nggak tuh? Hmm. Jadi gue gini, aduh, Terus? aduh tante thank you banget ya. Iya, iya, gigi, gereja, 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 gereja. Udahlah masuk. Selesai dari situ, Hmm. selesai dari ibadah, kita pergi ke, kayaknya ponakan gue lagi kangen gue. Terus jadi mereka, Hmm. they cancel their whole activity gitu, pengen spend the day with me. Karena Hmm. Ethan semalam cedera, jadi dia tanding basket terus cedera. Ada 1 menit terakhir gamenya dia itu dia spasm. Ah. Mm, Hmm. betis sama pahanya tuh spasm. Hmm. Terus gue bilang, kan kasihan dia jalan terpincang-pincang. Tenaga visionya dia itu lagi Indonesia Basketball League, apa tuh, IBS. Ya, IBL. Indonesia Basketball League. Iya. Jadi Ah, jadi dia IBS Indonesia Bowl Syndrome ya. Apa sih? Intestine Bowl Syndrome. Apalah ya? lanjut terus. Apakah ini aku nggak ada pekerjaan MC ya, Wet? Kan makin kesini tuh makin membuka aib siaran ini sebenarnya. Terus udahlah Oke, lanjut. gue bilang gini, Heeh. udah ke tempat visio pipi aja di Kemang Heeh. gitu. Heeh. Gue pikir Heeh. gue mau bawa ke visio fix. Mm-mm. Mm-mm. Oh ya udah deh, sakit apa enggak sakit. Ponakan gue tuh kan walau tingginya hampir 200 meter, kakinya empat puluh tujuh Eh, koma lima 200 cm. dua 200 ratus meter senti. tuh kayak lari, kayak sprint. Oh iya, 200 meter tuh gapura ya. Iya. Hmm. Hmm. Sebentar ya, aku mau blok sesuatu sebentar. 200 meter mas sprint. Iya. Nggak bagus kalau lagi spasm lo sprint, nggak bagus. Heeh. Gue Terus? gue bawalah ketemu Audi, Heeh. fisioterapis di Fisiofix. Mm-mm. Terus kan di RF, Mm. di Mm-mm. muscle gun, terus pakai Mm-mm. dry needle terapi. Mm-mm. Mm-mm. Dia ketakutan, Wet. Dia belum pernah Mm-mm. dry needle. Mm-mm. Terus ya udah gue bilang enak banget. Abis di dry needle tuh enak banget gitu. Jadi dia keringat Mm. dingin, gue pegangin. Ya udah setelah selesai di dry needle sih langsung instantly he felt better. Terus Ah, dikasih PR untuk senantiasa penguatan dan relaksasi di rumah gitu. ah, ah, Habis itu adik gue treatment vertigo. ah, Jadi ah. ya, vertigo itu juga bisa diobati dengan terapi dry needle loh. Mm. Mm-mm. Vertigo dia. Terus gue Mm-mm. juga back pain gue. 3 jam lah di situ. Kakaknya udah Mm-mm. cembetat-cembetut dong, Mm-mm. bosen, ya kan? Dia sampai Mm-mm. udah Mm-mm. tiduran di situ. Terus ya udah. Terus abis ini mau kemana? Mau potong rambut. Ya Mm-mm. udah, adiknya mau potong Mm-mm. rambut. Kakaknya bengong kan, nggak Mm-mm. ngapa-ngapain. Ya, cembetat, Mm-mm. cembetut, cembetat, cembetut. Terus gue beride lah, tempat potong Mm-mm. rambutnya Ethan. Ethan kan very particular ya, potong rambut tuh harus di barber ini, harus di itu gitu. Ya Mm-mm. udah, lo tahu Kemaja Square itu nggak sih? Yang di Melawai, Majestic itu loh. Oh iya iya iya. Ah, 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 ah. gue bilang sama Emma, kita jalan kaki aja yuk ke situ yuk. Mm-mm. Oh boleh gitu. Ada apa di situ, Pi? Ada Scone Alley. Kita bisa Ah, duduk-duduk minum matcha. Kan you ah, like ah, matcha, right? ah, ah, Google, aku mau tiramisu. Boleh, boleh, boleh. Kita duduk di ah, situ. Oh ya ah, udah, ya ah. udah. Kan Scone Alley kan kalau teman-teman
belum tahu ya. Ini kan is a very small bakery house. Have you been, Iwet, Mm-mm. to Scone Belum, Alley? belum. Itu juga salah satu cita-cita masa tua gue tuh kayaknya. Heeh, heeh. Punya tempat bakery kopi gitu yang kecil aja gitu ya. Mm-mm, Kayak Biku zaman dulu gitu, kecil mm-mm, aja gitu. Tempat orang duduk ngopi sore gitu. Kita ke mm-mm, situ yuk, dan orang ke situ tuh ABG pada bikin konten lah, foto-foto apa gitu. Jadi gue pikir oh pasti ponakan gue doyan nih ke situ. Bener, ke situ ya happy lah dia ya, bisa foto-foto, bikin TikTok, foto-foto yang lo tau kan, pi fotoin dong, foto 1.000 pieces tapi yang bagus cuman atu gitu kan, dari atu juga nggak ada yang diposting gitu kan, ya kan, pakai aplikasi itu 1 sampai 15 gitu kan, coba pi naikkan dikit, turunan dikit gitu ya, deketan dikit, mundur dikit gitu ya, agak tilt up, habis tilt up, tilt down, di shake dikit begini. Mau apa sih sebenarnya? sabar, sabar ya. Gue Heeh, ikutin gitu. Gue pikir heeh, udahlah gitu ya, ini harinya mereka. heeh, Terus gue iseng nanya, aku mau nanya dong, Non, heeh, kenapa gitu? Aku kan kalau pergi sama kamu, kamu suka tuh ya minta difotoin, iya. Kan mm, kalau aku fotoin kamu tuh banyak banget ya, Non. Heeh. mm, Kamu tuh postingnya di mana sih? mm, Nah, ini menarik. Postingnya di mana sih? Di second account. Emang obrolan-obrolan dalam itu terjadi saat kita lagi relax. heeh, heeh, Di second account gitu. Oh gitu. Tapi kadang-kadang nggak jadi aku posting juga sih. Oh mm, gitu. mm, Second account kamu tuh isinya siapa? Only my friends. mm, Kemarin ada tuh mah, dia ngomong sama mamanya. Orang tuanya teman sekolahnya dia follow second account-nya dia sama mm, adiknya. Kok bisa mm, tahu ya? Emang nama kamu di second account tuh apa? Nama kita mm, mah nggak ada yang nama bener. Jadi anak-anak itu nama second account itu nggak pernah real name, web. mm, Did you know? mm, Jadi mm, eh Panda Pink lah. heeh. Hokus pokus. Kalau Ethan tuh katanya sempat ketahuan sama emaknya diomelin gitu. Heeh. Nama second account-nya BAB jangan kelamaan. Oh, heeh. Eh, eh. Kayak Bocah. gitu-gitu. Iya, udah diganti ya. Heeh, Tengkorak bengkok, jempol heeh, cantengan, kok gini. Oh, nama-namanya gitu. Oke. heeh, heeh, Adiknya dateng gitu. Terus kan heeh. nanya, abis ini mau makan apa? Gue gini, di sini banyak tempat makan loh, Em. Kita di sini aja. Jadi satu area, papa kasihan nyetir, nggak usah mondar-mandir lagi, boleh nggak? Aduh, Mhm. tapi nggak suka gitu. Ya udah, kalian tentukan mau makan di mana. Coba di Google mau makan di mana yang area sini. Tanya Chat GPT aja. Nah, Mhm. adik gue orang tuanya masuk. Gue juga nanya, kalian tuh lebih suka mencari informasi melalui apalagi Kak? Bentar, langsung pada gini, kayak aku ya Kak, second account, shampoo terasi mama. Hmm. Kayak aku Kak, manis di awal. Nah, ada tuh katanya ngaku second account-nya keselak Indomie. Kegencet gajah bunting. Aku Kak, tatakan gelas. Gue punya tanggapan soal second account ini. Lu pada baca berita, hati-hati lu pada. Nah, udah, Nah, gue juga bilang, sama pemerintah mau diatur loh. Terus nah, nah. kata Emma gini, pemerintah nggak punya kegiatan lain apa pi daripada sekedar ngurusin second account aku. Iya juga sih Non, gue gitu. Emma ada benarnya. Hmm. Nah, terus gitu ya. Heeh, 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 eh Tadi gue nanya, kalian tuh lebih suka bertanya kepada Google atau kepada heeh, ChatGPT, kepada heeh, AI? Terus heeh, jawaban mereka, heeh, ChatGPT. Terus adek heeh, gue gini, mau tanya dong, AI apa sih heeh, yang kalian pakai? heeh, Oh, ChatGPT. Kalau untuk ngerjain tugas sekolah, pakai juga AI nggak sih? Gitu. heeh, Tergantung. Kadang boleh sama gurunya, kadang nggak boleh gitu. heeh, Oh, heeh, kenapa pilih aplikasinya itu? Karena itu yang paling well developed.
Oh, oke. Hmm, Terus adik gue mm-mm, nanya gini, eh, tapi kalian tahu nggak sih bedanya penelusuran melalui Google dan AI? AI lebih ringkes aja. Kalau AI itu lebih mm-mm, ringkasan. Terus gue bilang, mm-mm, aku tuh baca deh, aku bilang gitu. Katanya nggak terlalu sehat juga loh, Ten, kalau kita tuh selalu bertanya menggunakan AI. Karena kalau dari Google, Google tuh memberikan kita pilihan, dan dia meminta kita untuk menelusuri, kemudian menyimpulkan sendiri. Bila mm-mm, kita menggunakan AI, gue bilang gitu, kita tuh udah jadi aja ringkasannya, kita tidak terbiasa penelusuran. Oh mm-mm. gitu ya. Tapi sometimes we don't have time gitu, pengennya buru-buru. Nah, mungkin sesekali juga perlu tuh untuk nggak terlalu buru-buru. Gue bilang gitu. Mm-mm. Terus adek gue nanya gini, Wet. Tapi kalian kalau curhat sama siapa? Gue mulai gini. Mm-mm. Dari Mm-mm. penelusuran AI kok nanyanya ke curhat? Beloknya nggak Mm-mm. enak banget. Terus gini, sama teman lah mah gitu. Kalau ngapain curhat sama AI? Enggak, yakin. Coba dong aku lihat aplikasinya boleh nggak? Mm-mm. Ngapain lihat-lihat gitu. Ya kan itu kan ada historinya. Mama pengen lihat history terakhir kalian nanya sama AI apa. Mama mulai dedes ya. Mama mulai Nah, dedes nih. Mulai intrusif nih. Ya. gue juga gue mulai mulai Tahan, sister. Ya. gue mulai kode. Tapi gue tahu nih kayaknya it will lead to something. Terus akhirnya dia gerah terus gini. Enggak pi gitu. Soalnya kemarin tuh ada, nanti aku kirimin linknya ya. Gue udah drop tuh di channel WhatsApp. Jadi CNN merilis berita Hmm. yang cukup meresahkan untuk orang tua. Hmm. Jadi, ditemukan anak usia 12 tahun, Iwet, di pojokan Indonesia sebelah mana, yang orang tuanya melihat perubahan perilakunya dia di rumah. Mm-mm. Mm-mm. Udah mulai nggak suka diajak ngobrol, banyak diem, Mm-mm. sukanya Mm-mm. berdiam diri di rumah. Mm-mm. Kalau real human interaction maunya pendek-pendek, mudah Mm-mm. irritated, Mm-mm. nggak gampang digali kegiatan hariannya apa. Terus Mm-mm. pada satu hari handphonenya ketinggalan di atas meja, orang tuanya buka, I think most parents do that. Eh, Kelihatan kalau ini anak sering curhat sama AI. Dan Hmm. curhatnya bukan hanya curhat sembarang curhat, Wet. Hmm. Berhubungan romantis dengan AI. Oh, oke. Tipis Terus? perbedaan dunia nyata dan dunia maya. Hmm. Dia nggak bisa membedakan dia disanjung Mm-mm. oleh AI. Hmm. Singkat cerita, kalau teman-teman mau baca, baca tuh di CNN Indonesia, udah dibawa sih ke pendampingan psikolog dan anaknya katanya sudah terapi dan sudah way better. Jadi itu tuh lagi Mm-mm. banyak diskusi kepada orang tua. Terus adik gue gini, Mm-mm. enggak, mama cuman pengen tahu aja. AI itu bukan tempat curhat ya. Mendingan Hmm. cerita. Terus gue bilang, itu kan Ten, aku bilang gitu. Aku kan Mm-mm. selalu bilang, aku tuh nggak masalah loh kalian chatting sama teman-teman sekolah. Mm-mm. Chatting-chatting mah chatting aja. Tapi aku lebih seneng kalau kalian chatting, nggak lama kemudian kalian teleponan. Mm-mm. Teleponan atau chatting, nggak lama kemudian kalian janjian, ngobrol Mm-mm. langsung. Di Mm-mm. buku yang aku baca, kalian tuh masih butuh interaksi langsung, main langsung, gitu loh, Non. Oh, iya, 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 iya. Itu. Menarik ya. Ini sebenarnya nyambung menurut gue sama trip gue ke Jogja kemarin. Nah, ini sedikit aja ya. Terus gini, gue Mm-mm. gini. Bener sedikit ya, janji ya. Ya, Sedikit. sedikit. Sedikit Gue segini apa segini. segini apa segini? Segini. Lo nggak boleh ketawa. Kita punya andil. Kita punya andil. Ini kesalahan kita. Ini kan bercandaannya Pipi sama Om Iwet jadi nyata. Hah? Kan Pipi sama Om Iwet suka waktu itu pernah bercanda. Kalau kesepian chattingnya sama Halodoc. Eh, Ini bentar. tuh TikTok bercandaan. lo bentar, diem. TikTok lo pakai AI lo, ya. Semua yang namanya Emma atau Ethan tolong lo blok.
Jangan nonton kita. Gimana caranya? Coba. Kurang baik nih, ya. Nama account mereka bukan kayak begitu. Nama account mereka itu kejepret Oh, karet sebelah kiri. Ja- Jangan lupa cuci tangan. Gitu-gitu, Bo. duh repot banget ya Allah. Nah, tuh orang tua lo nggak akan bisa menelusuri second account anak-anak lo. Karena begitu, alis kekerok kanan. Gitu-gitu, Bo. Begitu ketahuan satu, ganti dia langsung. Ganti. Alis ke korok kiri. Ya, kayak begitulah intinya. Ya Allah. Tim bubur diinjak. Diki. Hai, Diki. Si Diki udah lulus kuliah belum sih? Nah, aku nggak tahu ya. Kayaknya udah deh. Karena kan kemarin dia lagi itu kan apa terakhir skripsi. Oh, oh. Diki, so lulus nggak, nah? Ya, so Sudah. So. ini nyambung sebenarnya sama trip gue ke Jogja kemarin. Oh. Eh, tapi memang penuh dengan tantangan trip gue ke Jogja kemarin. Jadi gue itu kan kemarin memang janjian sama beberapa kolega gitu ya untuk pergi ke Art Jog. Dan menurut gue memang penting untuk gue pergi karena untuk nyimbangin hiruk pikuk kapitalisme yang ada dalam diri gue. Ya, gue berangkat itu pakai flight paling pagi karena memang niatnya tuh mau datang nyampe Jogja pagi, sarapan soto kadipiro, terus art jog, terus abis itu visit gallery. Ambisius, Bo. Ambisius. Karena besoknya itu ditutup dengan sunrise di Borobudur. Ini tuh adalah trip bersenang-senang. Ya bisa dibilang begitulah. Terus udah gitu, trip buat menyelaraskan hati gitu ya. Terus abis itu di cancel pesawat gue. Cancelnya lo harus tahu. Gue tepat pas mau taruh bagasi naiknya dari Halim, biar bisa turun di Adi Sucipto. Oke, pakai Citylink. Pas mau taruh bagasi, mbaknya bilang, Pak, pesawatnya di cancel. Terus gue gini, terus gue gitu. Terus tuh dalam artian adalah gimana gue, nasib gue dengan pesawat ini di cancel karena nggak bisa terbang pesawat, nggak terbang. Terus dia bilang, Bapak ganti pesawat aja. Terus gue bilang, ganti pesawat apa? Terserah Pak, ada batik, gue naik Citylink by the way, ada batik, ada Fly Jaya, ada apa, Terus gue gini, nggak bisa Mbak, Mbak harus kasih tahu kompensasinya dari Citylink seperti apa. Hmm. Terus dia bilang, iya Bapak ganti pesawat. Poin gue gini, dirubung masa dong langsung orang itu. Ribut semua, marah-marah kan. Terus gue gini, gue diem, gue step back. Karena nggak ada gunanya menurut gue marahin orang itu. Mm-mm. Bener gak sih? Menurut gue yang salah adalah perusahaannya. Tidak memberikan solusi untuk disampaikan oleh si petugas. Mm-mm. Kesian loh, petugas yang frontman itu dijadiin tumbal untuk ya memberikan jawaban yang dia juga nggak tahu jawabannya apa. Uangnya diganti nggak? Dikembaliin? Enggak. Karena kan zaman sekarang itu maksud gue gini, iya bisa dikembalikan, tapi kan lo harus urus. Lo belinya di OTA, lo belinya di website. Which ternyata ketika misalnya lo masuk belinya di website atau di aplikasi resminya, lo harus submit ini, submit itu, lo Iya. harus masuknya di browser ini, browser itu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, repot. Gue pernah sih ngurus begitu 3 bulan, dan setelah 3 bulan gue udah lupa tuh akhirnya dananya datang Nah, emang nggak. exactly. Terus gue cuman gini, udahlah daripada mood gue berantakan, terus gue pikir ya udah gue cari pesawat aja, gitu. Itu rame banget, semua berisik dan semua marah gitu. Akhirnya ya udah, singkat cerita, gue akhirnya baru bisa berangkat tuh jam 10 pagi, gue pindah ke Soekarno-Hatta. Gitu ya.
Gue berangkat ke sana, dimulailah kemudian perjalanan gue di Jogja. Art Jog kemarin itu bagus sekali deh temanya, Dave. Temanya adalah motif amalan. 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 Rame yang datang adik-adik. Sampai kan di depan tuh ada dinding dicat coklat, ada tulisan Art Jog. Orang tuh pada rame. Antri David. Antri. Buat foto sama bikin konten di dinding itu. Terus gue gini, wah seneng banget ya animonya anak dan anak-anak muda karena bikin konten TikTok segala macam. Terus seneng banget ya, rame banget begini. Iya, tapi kontennya memang bertebaran soal art jog itu. Oke, tapi hanya 10-15% yang betul-betul paham apa yang sedang dipresentasikan oleh 47 seniman di dalam pameran art jog itu. Baru nih gue cerita soal apa makna dibalik tema motif amalan itu. Jadi kebanyakan orang tuh cuman bikin konten, datang nonton segala macem gitu ya. Lihat, tapi nggak kemudian mendalami. Jadi motif amalan ini tuh rangkaian. Ada ramalan, lamaran, sama amalan. Ini yang ketiga nih, amalan. Jadi tema ini diberikan kepada 47 seniman untuk kemudian mereka respon menjadi karya. Nah, amalan ini sebenarnya adalah cerita tentang laku, good deeds, lakon, kiprah, pelaksanaan. Secara tidak langsung, art jog itu sedang mengajak kita sebagai manusia untuk melakukan tugas kita, fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya? Bagus. Bentuknya kayak apa nih responnya dari seniman ini? Ada satu, namanya Murakabi kalau gue nggak salah, senimannya. Dia bikin satu ruangan gitu, Dave. Itu Ini dibikin... Murakabi. Indonesian. Indonesian. Karena semuanya Indonesian. Semuanya Indonesian. Soalnya di Jepang kan Murakami ya. Iya, benar, Murakabi. Dia bikin satu ruangan, dibikin amphitheater. Amphitheaternya dibangun menggunakan susunan batu. Maksudnya apa ya? Batu dipecah-pecah, dibikin interlocking, kayak bikin candi. Amphitheater lo tahu kan? Jadi yang turun ke bawah gitu. Undakan gitu. Undakan. Jadi satu-satu dia bikin. Terus kemudian kenapa dia bikin ini gitu ya? Karena dia mau menggunakan ruang yang dia buat itu untuk orang kemudian belajar. Keren ya? Untuk belajar. Terus kemudian jadi nanti diisi tuh sama orang-orang yang memberikan pelajaran-pelajaran. Amalannya dia adalah melalui karyanya orang jadi bisa mendapatkan ilmu baru. Satu. Lalu ada lagi seniman namanya, gue tuh agak lupa-lupa ya guys masalah nama senimannya ini karena banyak banget, 47. Ada lagi Studio Devta atau Devto gitu kalau gue nggak salah. Dia ini seniman printing. Kan teknik print tuh kalau di seni kan banyak ya, ada litograf, ada sablon segala macam. Dia membuka studionya untuk seniman-seniman lain belajar soal teknik print. Lalu kemudian Devto. Kemudian karya tersebut dipamerkan. Amalannya dia apa? Dia menularkan ilmunya ke banyak orang. Untuk kemudian digunakan dan kemudian pameran bareng di art jog. Bagus ya? Terus ada satu seniman, gue lupa namanya, tapi dia arsitek dulunya. Dia bikin struktur rangka atap buat sebuah masjid. Terus orang diajak kan, kalau seni gitu kadang-kadang suka kita diajak untuk ikut serta dalam karyanya ya. Orang diajak ikut serta untuk naik dalam rangka struktur itu, masang genteng, maku, dan sebagainya. Dia mau cerita apa? Dia mau cerita, lu nggak perlu yang bombastis kalau melakukan amalan. Lu cukup lu dengan nyumbang kecil, lu hadir, itu udah bentuknya adalah amalan.
Moral of the story adalah balik lagi. Art Jok kemarin itu pesannya tuh dalam banget sebenarnya. Sayang sekali kalau lo kemudian tidak memahami secara dalam maksud dari pesan yang mau disampaikan lewat karya seni itu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang juga keren sekali, apa namanya? Perasaan gue tuh bener-bener di, lo tau gak sih ketika lo berinteraksi dengan karya seni itu kan lo langsung kayak prek gitu masuk ke dalam. Fulfilling. To feeling. Lo bosen nggak? Gue nanya dulu sebelumnya nih. Enggak, fulfilling. Uh-uh. Jadi bener-bener, tapi ternyata emang banyak orang nggak. Maksud gue cerita gini aja kayaknya pada bosen ya. Enggak, gue nggak bosen. Gue kan dewa, gue Uh-uh. nggak bosen. Dewa tuh nggak Iya bosen. bener. Terus gue gini, eh apa namanya? Terus gue sadar gitu, emang seni tuh nggak buat semua orang ya. Dan menurut gue juga nggak salah gitu untuk orang, gue mau bilang bahwa lu pahami pesannya, maknanya segala macam. Iya, nggak semua orang mampu untuk dengerin cerita itu segala macam. Mampu dan mau mengunyah, menelusuri lebih dalam. Iya, iya, iya. Terus gue pikir gini, bagus ya amalan. Ketika gue kembali terus gue gini, gue juga mau melakukan amalan gue dengan platform yang kita punya di Duet ini, mau gue gunakan untuk menyebarkan cerita itu. That's also amalan. Mm-mm. Ya, dah. Lanjut nih. Sebelum gue ke Arjok, gue mampir ke studionya Mas Jumaldi Alfi. Mm. Ya, seorang seniman yang lagi digandrungi di Indonesia. Karyanya bagus banget, Dev. Itu orang, menurut gue juga seniman itu keren banget. Deep thinker. Obsesinya dia, karyanya, kan seniman gitu ya, selalu punya obsesi terhadap sesuatu yang dia tuangkan dalam karya. Adalah cerita dan kelakuan manusia. Dia punya cerita soal macam-macam. Ada yang wah macam-macam deh. Lo mesti lihat gitu dan bagus. Tapi ada satu quote yang gue sampai gila, ini keren banget. Pas mau pulang naik ke mobil, dia bilang gini. Dia udah cerita panjang lebar soal manusia begini segala macam. Banyak cerita soal marifat, soal sufi, soal filosofi dewa Yunani, and the bre. Terus dia ngomong gini. Gue bilang, Mas tempatnya bagus banget. Terus dia bilang gini, iya, sengaja aku bikin kayak gini biar aku nggak punya alasan untuk, aduh aku nggak bisa berkarya karena aku lagi nggak mood. Kan kadang-kadang suka gitu ya, lagi nggak mood nih, nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dia bilang, menurut saya orang yang ngomong nggak bisa berkarya karena nggak mood itu basi. Mm. Mood baik itu harus diciptakan, Mm. bukan ditunggu. Mm. Jadi tidak pernah ada alasan untuk bilang lu tidak berkarya karena lagi nggak mood. Mm. Keren banget nggak, Dev? Keren. Keren ya? Iya. Gue tepuk tangan. Keren banget, gue bilang gitu. Terus dia ketawa. Oh! Terus gue bilang gini, Mas, aduh nanti kita kapan-kapan ngobrol ya. Kayaknya banyak pola pikirnya Mas Alfi yang perlu kita bahas, gue bilang gitu. Biar banyak orang yang paham. Ngomongnya serampangan banget, Dave, ngalor ngidul gitu. Tapi kayak kalau lu dengerin bener-bener, lu akan ada belajar banyak sekali hal dari dia. Mm. Dan menurut gue, itu adalah esensi dari perjalanan menikmati karya seni. Ya, Iya, betul. Yes, I agree. Gue jadi mau nyambung sedikit mengenai ini, kreativitas dan juga seni. Kan teman-teman, lo percaya nggak kalau semua orang itu terlahir sebagai makhluk yang kreatif? setuju. Yes, gue juga. I somehow believe that. Long time ago gue udah percaya itu. Semua orang itu kreatif karena uh, uh,
Plus, gue dikuatkan lagi dengan, ingat kan ya waktu itu gue dengar khotbah di gereja gue juga yang menegaskan bahwa kita tuh sebuah lahir kreatif. Jadi lu jangan pernah Mm-mm. menggunakan kata-kata, gue ini bukan orang kreatif, gue ini bukan orang Setuju. kreatif. Enggak. Enggak. Nyambung dengan cerita lu, dengan obrolan lu dengan sang seniman itu kan. Kreativitas itu bisa dibuat, Mm-mm. disituasikan, Mm-mm. dikondisikan, Mm-mm. bisa di apa tuh dirangsang gitu, Yes. bisa dilatih gitu. Eh, Yes. kemarin gue ngobrol sama adik gue. Adik gue kan property agent yang sedang merintis kantornya sendiri ya, Wet. Mm-mm. Mm-mm. Terus dia cerita nih sambil ketawa-ketawa gitu ya. Eh, Mm-mm. aduh, eh, kan dia bekerja dengan staffnya dia itu kan berarti milenial ya, Iwet ya. Mm-mm. Mm-mm. Milenial, Mm-mm. first jobber gitu. Aduh, anak-anak sekarang Kak, bener-bener deh, aku tuh kayak ngasuh Emma Eaton di kantor, gue gini. Mm-mm. Gimana tuh ceritanya, gue gitu. Mm-mm. Pas lagi nego gaji, aduh kayaknya tuh pada pada hebat-hebat, aku tuh minder tau gak sih Kak? Mm-mm. Mintanya segini, aku tanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dia menjabarkan dia punya hasil tes apa tuh? Kan mereka sekarang jago-jago ya. Mereka Mm-mm. di zaman sekarang ini kan lu bisa ngetes ya. Gue tuh kuatnya di sini, kuatnya di situ. Mereka meng-highlight kuatnya mereka, bla 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 bla. Oke. Terus contoh gitu ya. Tapi begitu udah kerja, aku minta tolong ini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aduh Bu, kreativitas is not my strong point. Mm-mm. Saya tuh kuatnya di sini. I don't think Mm-mm. you hire me for my creativity. Creativity is not my forte. Lama-lama kesel dong adek gue gini. Misalnya namanya Rahmi gitu. Rahmi, dicoba dulu. Kreativitas itu bisa dipelajari sama halnya dengan apapun di pekerjaan. Kalau semua pekerjaan yang saya minta kamu kerjakan kamu bilang nggak bisa, lalu Mm-mm. apa dong yang jadi tanggung jawab kamu kalau cuma duduk Mm-mm. di belakang meja aja? Mm-mm. The point of my adik adalah generasi ini tuh karena mereka bisa ngetes diri mereka tuh Wet, dengan 1001 tools, mereka tuh terjebak gitu. Oh, gue Nah, nih bukan orang yang kreatif nah, ya. Ih, gue tuh nah, dibandingkan, ini nah, maaf kalau salah ya. Gue tuh dibandingkan dengan Picasso yang bisa melukis Chapel Sistine. Ih, apalah gue. Gue nggak bisa gitu. nah, Tapi kalau kreativitas untuk merangkai kata saja, masa sih lu nggak mau belajar? iya, Ketika dibilang, nah, Rahmi, kalau bicara sama orang yang lebih tua, nggak gitu. Nggak, saya biasanya begini dan baik-baik aja. Iya, tapi kalau di kantor, saya biasanya bisa begini kok. Betul, tapi ada baiknya. Ada kerjaan saya, terjebak di kerangka-kerangka yang membuat mereka tuh nggak mau berkembang gitu loh, Wet. iya. Ini yang gue bilang, semakin maju kita, semakin kita tuh sering terjebak dalam narasi-narasi dan framing-framing. Makanya dibuka wawasannya menurut gue. Nah, nah. My point is, seni itu Nah, adalah cara lu membuka diri. iya, betul, Seni itu cara lo membuka diri. Bener nggak, Nek? betul, Karena interpretasi orang terhadap seni itu beda-beda loh. betul, And I think betul. that's one way untuk bisa melatih cara lo membuka perspektif, memahami orang yang tidak setuju dengan Iya, lo, iya, menggali iya, potensi diri. Aku mungkin tidak akan menjadi ahli di bidang kreativitas, tapi aku mau loh mencoba. betul. Setuju, Kreativitas, ya kan? Kreativitas aku sama kamu mungkin berbeda. Bukan berarti setuju, I am less creative than you. setuju. Itu yang gue bilang gitu ya, bahwa mari kita imbangi hidup kita. Maksud gue kemarin trip ke Jogja itu, by the way, it's not full pleasure trip. Karena gue tuh sama timnya 25 Hours Hotel juga perginya. Jadi ini kayak kita kan udah pakai tempat mereka ya, yuk kita jalan-jalan bareng lah gitu. Terus abis itu apa namanya? Ini tuh membuka hati gue yang kemarin kita bahas feminine energy. Mm-mm. Ini tuh cara gue untuk get in touch with my feminine energy karena masculine energy gue udah kegedean. Hmm.
Gue udah terlalu saklek, terlalu tegas, terlalu ini, terlalu itu, dar-der-dor banget. Gue butuh banget untuk membalance itu. Makanya gue langsung, ini gue butuh banget nih trip ini. Gue butuh banget trip ini dan gue butuh banget untuk kembali membalance diri gue. Dan kemarin melihat karya seni itu adalah salah satu caranya. By the way, lo dapat salam dari Mas Iwan Papeo, Peppermint Puppets, yes. Dia bilang gini, itu acaramu itu, geng duetmu itu dahsyat ya, Wet. Waktu kalian habis dari sini terus bahas di siaran, itu banyak banget yang terus habis itu geruduk ini ku, Instagramku. Terus gue gini, maaf ya mas, semoga sopan-sopan. Iya, sopan-sopan kok ya, geng duet Iya, iya, manis-manis. iya. Jadi menurut gue kayak, wah gila sih. Ini benar-benar satu trip yang sangat luar biasa. Ditutup dengan tripnya adalah, oh, gue juga lihat karyanya, oh my god, Arin Sunario lagi pameran tunggal di Sri Sasanti Gallery di Tirto Dipuran. Itu juga bagus. Lalu kemudian ada satu seniman baru, Cecil namanya. Gue lupa Cecil siapa. Dia pakai teknik printing. Dia mengeluarkan, mengkoneksikan antara cerita hidupnya dengan leluhurnya. Chinese. Jadi dia membahas soal leluhurnya dan sebagainya gitu. Terus ada lagi satu mengenai mengkonek hubungan antara leluhur sama dia. Ada satu seniman, gue juga lupa namanya. Dia bikin booth telepon, Bo. Itu ada yang komentar telepon ya. Iya, iya, dia bikin booth telepon. Lalu kemudian gara-gara dia menemukan buku diary kakeknya yang dia tidak pernah ketemu. Terus kemudian dari buku diary itu dia berusaha mengkoneksikan dirinya lagi dengan kakeknya, Maharani Mancanegara, dengan membuat perbincangan di telepon dan kita hadir sebagai orang ketiga mendengarkan perbincangan mereka. Mewek orang dari situ. Kata panitia, dalam 1 bulan mereka harus mengganti hampir berapa ratus kali pesawat telepon itu karena saking sedihnya, ada yang banting, ada yang kesel banget dirusak teleponnya. Jadi when you pick up the phone, lo mendengarkan obrolan dia dan kakeknya, Iya, atau dinarasikan iya. ulang. Obrolan dia dan kakeknya. Halo, ini siapa? Terus dia menyebutkan namanya si kakeknya. Misalnya Raden Mas siapa. Nama itu seperti saya pernah dengar seperti nama kakekku. Tapi kakekku sudah lama meninggal. Siapa yang bilang saya meninggal? Dengerin deh. Wah gila. Lebur ancur berantakan. Ambiar. Nah, terus tutupannya adalah Sunrise Borobudur. Borobudur sudah kembali membuka untuk kita bisa hadir menyaksikan sunrise dari puncak Borobudur. Kan selama ini abis COVID tuh ditutup kan. Tapi memang hanya dibuka untuk 100 orang per harinya. Aduh. Is it true sekarang naik ke Borobudur lo harus menggunakan bungkus sepatu? Oh enggak, ada mereka jadi gini. Untuk bisa naik ke Borobudur itu lo harus masuk ke website untuk daftar. Lalu kemudian nanti tiket lo harus ditukar dan ditukar juga dengan sendal. Oke. Ada sendal khusus yang memang mereka sudah siapkan untuk kemudian kita naik ke atas Borobudur itu. Sendal upanat. Iya, sendal upanat. Dan lo inget gak sih zaman dulu gue sering banget kan naik ke Borobudur itu untuk lihat sunrise? Kayaknya itu zaman kita berantem ya. Iya, bener. Jadi lo kurang paham berarti ya. Iya, itu kan zaman dimana lu kan ada fase-fase kehidupan ya. Itu kan fase kehidupan lo dimana lo panggilan hidup lo itu adalah lo menjadi budayawan ya. Kalau sekarang kan fase lo sebagai businessman. Fase lo budayawan itu tuh emang yang paling cute ya.
Terus kemarin itu juga cara gue untuk in touch lagi sama feminine energy gue. Hmm. Apa namanya, bagus banget. Nabung deh teman-teman untuk bisa naik ke Borobudur dan melihat sunrise. Effort banget emang, karena kalau lu nginep di Jogja, lu harus bangun jam 3 pagi gitu. Tapi di Borobudur tuh ada penginapan namanya Manohara. Jadi lu bisa nginep di situ. Sebenarnya itu diperuntukkan untuk, iya, Manohara, tapi bukan The Princess. Gue Ya. pernah. Iya, makin Gue pernah bagus nginep. sekarang, Dave. Makin Masa? bagus. Oh, gue Iya, waktu itu masih gels. kayak mes kan? Iya, dulu kita event, kita Iya, kru nginepnya di iya. situ. Karena sebenarnya itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang mau beribadah ke Borobudur, nginepnya di situ. Mm-mm. Gitu. Iya, kalau punya uang boleh di Amanjiwo, nggak masalah, silakan. Mau Pelataran, mau Amanjiwo, mau di Manohara, monggo. Mm-mm. Tapi yang bisa kapanpun naik ke Borobudur itu cuman di Manohara, Mm-mm. gitu. Terus gue sempat grounding juga di lapangan rumput, Mm. jalan kaki, nggak pakai alas, gitu. Mm. Cakep, cakep banget. Cakep. Walaupun gue pulangnya capek, tapi paling nggak I feel balance. Mm. Gitu. Lihat sunrise di Borobudur tuh gue kalau nggak salah paketnya sekitar 1 point something. Mm. Not cheap. Ya, Not cheap. lucu deh ada yang ingat gini. Om Dev di Borobudur waktu pertama ketemu Mbak Enji ya. Prambanan sayang aku ketemu Prambanan. Enji. Beda. Kalau Borobudur tuh Dave ini Festival Lampion yang paling diingat. Dia kalau dengar kata Borobudur tuh agak ngeredek hatinya. Kayak copot dikit tapi balik lagi gitu. Enggak, udah netral. Kok masih emosi kalau udah netral? Emosinya sama lo, bukan sama kenangannya. Gitu ceritanya. That's a very refreshing weekend yang lu Mm-mm. traveling sama siapa sih, Bo? Oh, sama tim 25 Hour ya. Mm-mm. 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 Nah, gue tuh mau menanggapi bicara mengenai 25 Hour. Two things. Mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wildan Pamungkas. Wildan beberapa hari lalu ternyata ulang tahun. Wildan juga salah satu pelopor geng duet awal-awal. Wildan, happy birthday ya sayangnya. Semoga Tuhan kabulkan all the secret petition in your heart. Also, gue melihat a recurring incident yang terjadi dari teman-teman. Udah 2 akhir pekan ini nih ya. I find it cute ya. Teman-teman geng duet dari daerah datang ke Jakarta, mereka nginep di 25 Hour, terus mereka posting di stories, terus tag gue. Nah, gue happy-happy aja. Sometimes I repost it, sometimes I reply gitu. Nah, kemarin tuh ada komentar yang menurut gue lucu gitu. Om Dave, aku di kamar 1407. Ke lobby sekarang ya, aku pengen foto. Nah, terus gue bilang gini, maksudnya gini loh yang, aku tuh nggak tinggal di 25 Hour Hotel. 25 Hour Hotel itu bukan punya gue, yang gue tinggal di situ. Terus dia nanya, aku lagi nggak di sini. Oh, kalau Om Iwet di kamar berapa ya? Iwet juga nggak tinggal di 25 Hour Hotel yang kami ini rakyat jelata yang pinjam kamar 25 Hour Hotel untuk syuting podcast Duet With. Jadi kalau lu berpikir kalau kita ini kayak si boneka Jackie ya, yang lu nginep di 25 Hour dan lu mau foto sama kita dan kita selalu ada di situ, nggak begitu cara mainnya, baby. Lu bisa foto sama sepeda di kamar 25 Hour, sama Jackie di kamar lu. Tapi nggak any time of the week. Om Dev, aku di lobby. Om Dev, aku di Kopa. Aku sama mama aku pengen foto. Turun boleh, Om? Saya nggak tinggal di situ. Emang kayak gitu? Dipikirnya kos-kosan. Itu KOF, bukan 25.
Gue tuh gini, yang saya tuh nggak tinggal di situ. Oh, kalau gitu janjian jam 5 kita berenang aja boleh nggak? Ya nggak boleh dong. Gue mau ke gereja. Gue ini bukan bagian dari hiburan di 25 hour hotel standby 24 jam. Bellboy, concierge service. Ya kan dia ngereok. Nggak apa-apa Om Dev, bajunya nggak usah aneh-aneh. Bukan masalah baju. Orangnya nggak ada. 25 hour hotel bukan rumahku. Wah. Soalnya kita dari daerah Om, nginep sini pengen ketemu Om. Lah apa gimana? Gue gini, aduh maaf sekali loh. Tapi saya nggak tinggal di situ sayang. Kemarin juga gue ke Jogja, itu ada beberapa geng duet, ada beberapa orang lah yang ternyata nonton kita juga tiap pagi. Ternyata kojo gue, jimat gue lumayan kenceng kalau naik dari Halim, Bo. Banyak yang ngajak foto kalau dari Halim naiknya. Naik dari Halim, pesawat Citylink, ya, Batik Air, nah tuh banyak yang ngajak gue foto. Begitu gue masuk Garuda, Soekarno Hatta, kagak ada yang ngajak gue foto. Orang bilang itu ada yang komentar gini, kan kamu fasilitas hotel Dave, gue fasilitas hotel. Beach towel kali gue. Nggak lo amenities. Aduh, Halo. Terus nasib. ada satu guide juga yang kemarin ngajak gue foto waktu di Art Jok. Ah. Berkembang hati gue. Jadi Oh. kemarin itu kan gue ditemenin sama Ditya. Ditya tuh finance directornya Art Jok. Gitu. Ah. Terus ternyata mereka tuh kalau ada tamu yang spesial. Mereka tuh ada briefing lah, setiap hari tuh ada briefing gitu bahwa oke, hari ini ada tamu spesial ini. Listnya gini, jadwal datangnya jam segini gitu ya. Terus adik-adik itu ngomong gini, Bu, manggilnya Ibu Ditya. Bu, nanti kalau aku gini, bener Bu, ada Mas Iwet mau datang. Iya, ini ada Iwet Ramadan datang gini-gini sama rombongan ini. Terus gini, aduh, terus gini, apa toh? Gitu kan ya si Bu Ditya ini. Boleh foto, Bu? Loh, Oh. boleh. Tapi aku nggak enak, aku izin ya, Bu, malu. Oh, nganggo klambi ora. Nih nganggo klambi ora usah isin. Jadi terus dia gini, aneh ya, Wet, dia bilang gitu. Aneh ya, Mas, kok adik-adik ini bisa nonton acaramu? Terus gue bilang gini, ya itulah, kita juga awalnya bingung. Ini kok om-om ini bisa segitu relevan kepada adik-adik. Tapi ternyata setelah kita telaah, adik-adik ini banyak kekosongan dalam hatinya. Adik-adik ini suka berkawan dengan om-om amenities hotel kayak saya. Iya, jadi kemarin ada beberapa juga guide yang ngajak gue foto, yang bilang, Mas, aku suka sekali nonton duet siaran pagi. Terima Oh. kasih ya, sudah nemenin setiap pagi. Mas Dave kenapa nggak diajak? Aku bilang, repot kalau ngajak dia nanti. Dia mesti bikin rambut, dia mesti mikirin baju, ya. Ada Zola. Zola. Halo. Terus udah gitu, bilang gini, nanti ajak Mas Dev ke sini ya Mas Iwet, apa namanya, biar Mas Dev juga lihat Arjok, katanya gitu. Iya, nanti hopefully someday aku bisa ikut juga nonton Art Jok ya. Iya, masih sampai Agustus loh, Dev. Sampai Agustus? Mm-mm, Oh, lucu banget. Sampai mm-mm. the whole month berarti ya. Iya, dia tiga bulan. Juni, Juli, Agustus. Oke. Nah, berarti gini, mumpung keinget dari cerita Iwet, adik-adik generasi skena culture kesayangan, mau main bikin konten ke Arjok, kita seneng, kita happy, tapi luangkan dikit lah gitu
untuk ikut juga menelusuri the stories behind dan juga filosofi yang dihadirkan oleh pameran tersebut gitu supaya lu juga pulang you get more than just beautiful contents but you also get a contentful soul. Yes, di setiap ruangan itu selalu ada guide yang siap untuk menceritakan konsep, tema, cerita, dan pesan dari karya-karya tersebut. Mm-mm. Tanya sama mereka. Mereka akan dengan suka hati menceritakan itu karena itu bagian dari amalan mereka. Dan Mm-mm. gunakan platform teman-teman adik-adik skena sekalian tersayang yang bagus banget kontennya itu untuk menceritakan pesan sebagai bentuk amalan kalian. Hmm. Ya, udah 1 juta likes, jam 8 lewat 1, kalian luar biasa sekali. Tadi gue sempet deg-degan, jam 8 kurang 10 masih 400 ribu apa 600 ribu gitu. Iya. Kekejar, ada yang nanya, Art Jok di mana? Art Jok ada di Jogja National Museum. Hmm. Ya, terus kemudian mereka juga punya Art Jok Kids, ibu-ibu diajak anak-anaknya untuk merangsang juga jiwa seni dari anak-anak. Mereka diajak untuk bikin karya dan dipamerkan di sana. Itu juga bagus sekali. Terus ada satu seniman, dia tuh realis, hyper realis kalau nggak salah ya istilahnya. Dia itu amalannya tau nggak apa? Ngajarin orang untuk bisa melukis hyper realis dalam 2 minggu. Oh, Lo les lukis sama senimannya dalam 2 minggu. dalam 2 minggu. Gila Hmm. ya? Hebat ya? Jadi itu benar-benar semuanya kayak cerita di situ. Hmm. Aditya Novali membuat tema amalan itu berhubungan dengan satu hal lagi. Uang. Ah, maksudnya gimana tuh? Kalau nggak punya uang, nggak bisa Maksudnya amalan. gini, sebenarnya sindiran. Oke. Nggak harus pakai uang. Oh, hmm. Ya, 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 ya. Banyak hal gratis di dunia ini sebetulnya. Ya, tapi dia tuangkan dalam bentuk karya seni yang sebenarnya adalah satir. Oh, oke. Good Bagus. one. What a very beautiful Monday. Kita akan tutup di sini. Kita siaran lagi besok pagi. Have a beautiful Sunday. Have a beautiful Monday. And now, get off your phone and start living.